Ide dari teori broken window adalah ketika di satu lingkungan ada satu jendela rusak dan tidak segera dibenerin, ini akan mengirimkan sinyal bahwa nggak ada yang peduli dengan bangunan atau bahkan keseluruhan lingkungan tersebut. Ini bisa menarik lebih banyak aktivitas vandalisme dan juga meningkatkan angka kriminalitas. Satu jendela rusak yang dibiarkan akan membuat lebih banyak lagi jendela-jendela rusak lainnya. Selain itu juga memancing timbulnya kerusakan lebih banyak pada lingkungan tersebut, seperti jadi muncul ada grafiti atau coret-coretan di tembok, orang jadi membuang sampah sembarangan, dan juga berbagai bentuk ketidakteraturan lainnya yang akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas dan perasaan tidak aman untuk berada di bangunan bahkan di lingkungan tersebut. Jadi nih, menurut teori broken window atau teori jendela rusak atau jendela pecah ya, ketika di lingkungan kita menunjukkan adanya sinyal-sinyal ketidakteraturan dan itu terus dibiarkan, hal tersebut akan menciptakan kesan bahwa di tempat tersebut kontrol sosial dan juga berbagai penegakan hukum gak berjalan. Sehingga bila terjadi berbagai tindakan pelanggaran hukum, hal ini dianggap wajar dan juga tidak akan ada tindakan tegas yang diambil juga. Situasi ini pun akan membuat angka pelanggaran hukum atau kriminalitas di lingkungan tersebut menjadi meningkat. Saya sendiri tahu tentang teori broken window ini berawal dari match dengan Jane, bukan nama sebenarnya, dari dating apps Tinder ya, dan dia berasal dari New York. Jarang-jarang kan dapet sama orang asing, saya mikirnya gitu pas itu. Oke, lagi bagus nih, sikatlah langsung meluncur ketemuan deh kita kan di Taman Ismail Marzuki. Dan ternyata orangnya cukup aktif berkicau ya, atau bawel ya, beda sama orang asing lain yang pernah saya kenal yang cenderung lebih kalem. Nah, kalau ini namanya Eva, nya nama sebenarnya nih, pas dia lagi nginep di tempat saya. Tapi sekarang kita nggak ngebahas dia ya, mungkin lain waktu nih, jadi kemana-mana bahasanya kan. Oke, kembali cerita awal. Belum 5 menit kita ngobrol ketika ketemuan malam itu sambil ngamatin situasi sekitar Taman Ismail Marzuki yang cukup gelap. Karena ketika itu memang belum renovasi ya, jadi jauh lebih bagus sekarang lah. Sudah mulai dia bahas tentang teori broken window ya, solusinya seperti apa dan juga bagaimana itu mempengaruhi kebijakan di New York dan berhasil menekan angka kriminalitas secara signifikan. Broken window ini katanya bisa juga berlaku buat orang ya. Logikanya begini, ketika orang yang gak kurus atau gelandangan atau pecandu narkoba, kalau di sana kan banyak tuh ya, ketika secara fisik mereka tidak terlihat terurus, kumal, berantakan, maka orang akan lebih cenderung tidak merasa takut berbuat kriminal kepada mereka. Dan kalau mereka mengalami tindak kriminal, maka itu dinilai hal yang wajar. Ini menjelaskan juga kenapa ketika orang-orang tadi ya, gelandangan tadi, di makeover atau berpenampilan jadi lebih baik, maka orang-orang akan memperlakukan secara berbeda. Dan perlahan perilaku orang-orang di makeover tersebut juga akan berubah menyesuaikan tampilan barunya. Mereka jadi lebih termotivasi lah untuk membangun hidupnya kembali ya. Tentunya perilaku ini juga harus terus dikondisikan ya. Artinya setelah penampilan fisiknya dibenahi, maka berikutnya sikap dan perilaku orang tadi juga perlahan disesuaikan. Misal jadi lebih ikut menjaga ketertiban, lebih menghargai orang lain dan sekitarnya, stop berbuat sesuatu melanggar hukum dan seterusnya. Dan tentunya pihak-pihak yang berwenang juga harus berkoordinasi untuk memberdayakan mereka. Jadi mereka tidak lagi tinggal di jalan dan diberikan pelatihan keterampilan atau pekerjaan sehingga mereka benar-benar bisa memulai hidup baru. Dengan begitu maka orang akan lebih segan dan memperlakukan mereka dengan jauh lebih baik juga. Kurang lebih gitulah yang diceritakan oleh Jane ketika itu ya. Nah, itu kan solusi untuk orang ya. Sekarang kita bahas bagaimana penerapan solusi broken window ini untuk lingkungan. Untuk mengatasi persoalan lingkungan yang memiliki berbagai ketidakteraturan dan juga tingkat pelanggaran hukumnya tinggi, teori ini menyarankan mulailah secara konsisten memperbaiki secara fisik lingkungannya terlebih dahulu. Di antaranya seperti kalau ada jendela-jendela yang pecah itu ya segera diperbaikin, coret-coretan atau grafiti di tembok itu dicat kembali, sampah-sampah yang berserakan segera diangkut dan dibersihkan, jalanan-jalanan yang rusak itu segera ditambal, bangunan-bangunan yang sudah usang segera direnovasi, berbagai penerangan yang tidak terurus mulai dinyalakan kembali sampai ditambah kalau perlu ya. Jadi berbagai tanda-tanda ketidakteraturan yang terlihat mata yang secara fisik perlu diperbaiki segera mungkin dibereskan dan dirapikan tanpa harus ditunda-tunda. Dan ini dilakukan secara konsisten juga setelahnya. Jadi perawatan lingkungan itu secara rutin adalah suatu hal yang mutlak. Dengan melakukan ini, suatu ketertiban dan kontrol sosial akan bisa didapatkan. Angka kriminalitas juga dapat ditekan dan akhirnya menciptakan rasa aman dan juga kebanggaan dari masyarakatnya. Karena berdasarkan riset tentang window teori ini ya, yang dilakukan tahun 2007 dan 2008 oleh Kees Kaiser dan para rekan kerjanya dari University of Groningen, ditemukan bahwa orang-orang akan bertindak berbeda ketika berada di satu lingkungan di mana ketidakteraturan terjadi, seperti lingkungan di mana
Di situ tembok banyak coret-coretan, bangunannya tidak terawat, tanaman yang gak terurus, sampai di mana-mana banyak jendela-jendela pecah dan seterusnya ya. Hal ini mendorong orang untuk bertindak kriminal seperti misalnya melakukan pencurian. Tapi ketika hal tersebut mulai dirapihkan dan lingkungannya mulai terurus atau lebih teratur, perilaku orang-orang yang ada pun jadi mulai menyesuaikan dan memang akhirnya berbagai tindakan kriminal juga jadi bisa ditekan. Nah ini setelah tanda-tanda ketidakteraturan tadi dibenahi, juga harus diikuti dengan penertiban lainnya non-fisik ya. Seperti misalnya tindakan berbagai pelanggaran hukum yang tingkatnya ringan itu segera ditindak. Jadi bukannya malah dibiarkan, apalagi dianggap itu suatu hal yang biasa atau jadi suatu yang diwajarkan ya. Misal kalau di sini kan sering tuh ya kita menemukan orang pada parkir sembarangan, itu harus segera ditindak. Begitu juga berkendara melawan arah, membuang sampah sembarangan, coret-coretan tembok atau grafiti di mana-mana itu segera dihukum juga. Berbagai pedagang liar juga segera ditertibkan, termasuk juga para pengemis sampai pungli. Jadi berbagai tanda ketidakteraturan seperti itu harus segera disikapi dan stop dilakukan pembiaran. Dan untuk ini berarti peran serta masyarakat yang berkoordinasi dengan pihak keamanan atau aparat yang berwenang itu sangatlah diperlukan. Kesimpulannya, teori broken window ini mengatakan segala tanda-tanda ketidakteraturan terlihat mata itu dapat menyebabkan meningkatnya tindakan kriminal dan perilaku melanggar hukum. Jadi penting untuk segera membenahi tanda-tanda ketidakteraturan tersebut guna mencegah terjadinya tindakan kriminal lebih jauh. Penerapannya pada lingkungan seperti yang disebutkan berulang kali tadi ya. Segala kerusakan kecil itu segeralah diperbaiki. Segala pelanggaran-pelanggaran ringan harus segera ditindak tegas dan stop dilakukan pembiaran. Kontrol sosial dari masyarakat untuk menjaga lingkungan itu juga harus berjalan. Jadi ketika ditemukan suatu pelanggaran maka segeralah ditangani atau membuat aduan kepada pihak keamanan ataupun pihak-pihak yang berwenang. Lalu pihak keamanan juga aparat yang berwenang tadi untuk ini harus cepat bergerak untuk melakukan penindakan untuk orang-orang yang melanggar. Dan hal seperti ini harus dilakukan secara rutin, jadi nggak cuma sesekali aja. Nah dengan begini angka kriminalitas bisa ditekan, orang-orang mau beraktivitas harian, mau berolahraga atau melakukan kegiatan lainnya juga jadi lebih tenang. Lingkungan yang ada juga jadi lebih teratur, aman dan juga nyaman untuk ditinggali. Bagaimanapun juga penerapan teori ini dalam kebijakan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sehingga tetap memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan dan juga menghormati hak-hak individu. Kita lanjut lagi pembahasan tentang topik lainnya di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.